Halo Halo semuanya, semuanya, salam salam sehat. sehat. Perkenalkan, kami adalah mahasiswi keperawatan dari Universitas Advent Indonesia, di mana di video kali ini kami akan membagikan materi tentang pentingnya menjaga alat reproduksi bagi remaja. Menjaga kesehatan reproduksi merupakan hal yang wajib baik bagi pria maupun wanita, khususnya bagi remaja-remaja saat ini. Kenapa bagi remaja? Karena di masa inilah merupakan masa yang tepat agar kita bisa membangun maupun melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik agar nantinya di masa tua kita bisa menuai setiap tindakan maupun perbuatan yang sudah kita lakukan khususnya kepada diri kita sendiri agar nantinya kita tidak merugikan diri sendiri maupun pasangan kita. Menjaga reproduksi adalah hal yang cukup gampang dilakukan, tetapi ternyata minat seseorang maupun kesadaran itu sangat rendah. Khususnya bagi wanita Indonesia maupun remaja-remaja Indonesia, tingkat infeksi saluran reproduksi jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat infeksi saluran reproduksi bagi pria. Sangat disayangkan, wanita-wanita di Indonesia maupun remaja wanita di Indonesia masih memiliki angka kesadaran yang cukup rendah. Semoga dengan menonton video ini, minat dan kesadaran kita semakin meningkat. Nah, sebelum kita mempelajari bagaimana cara menjaga kesehatan alat reproduksi, kita kenali dulu ada 3 jenis infeksi saluran reproduksi yang sangat umum ditemukan khususnya di Indonesia. Pertama ada infeksi saluran reproduksi iatrogenik. Infeksi ini diakibatkan oleh benda-benda yang kita gunakan untuk membersihkan alat reproduksi kita itu tidak bersih. Atau mungkin dengan bahasa simpelnya, itu alat-alat yang kita gunakan itu tidak bersih, maupun kita terkontaminasi dengan alat-alat yang kotor. Bisa air, bisa gayung, atau mungkin bisa kloset kita tidak bersih. Dan bisa juga saat kita melakukan pemeriksaan ke rumah sakit, mereka tidak mensterilkan terlebih dahulu alat-alat pemeriksaan mereka. Kedua, ada infeksi menular seksual. Sesuai dengan namanya, infeksi menular seksual, infeksi ini diakibatkan oleh penularan oleh orang yang berhubungan seksual secara bebas dan pasangan seksualnya itu sudah memiliki penyakit seksual terlebih dahulu. Atau mungkin karena gonta-ganti pasangan. Dan yang terakhir, alasan kenapa bisa remaja-remaja ini terkena infeksi menular seksual karena perkawinan di usia muda. Di usia muda sangat rentan untuk terkena infeksi menular seksual ini. Yang terakhir itu adalah infeksi endogen, yang merupakan infeksi yang paling umum ditemukan di Indonesia, khususnya di Indonesia maksudnya. Di dunia juga, tetapi di Indonesia sangat-sangat tinggi, hampir 90% wanita-wanita Indonesia pasti mengalami yang namanya infeksi saluran reproduksi endogen. Atau yang bahasa lazimnya yang mungkin kita sering dengar adalah keputihan. Keputihan sendiri merupakan hal yang normal bagi wanita kalau cairan yang keluar pun normal. Cairan normal itu kalau dia berwarna bening maupun putih. Yang bening, kental, lalu dia tidak mengeluarkan bau dan tidak menimbulkan rasa gatal maupun rasa seperti terbakar. Nah, kalau teman-teman pernah mengalami yang namanya keputihan tapi warnanya tidak normal, segeralah periksakan diri kalian ke rumah sakit. Nah, selanjutnya ada gejala-gejala yang selain keputihan tadi, ada gejala-gejala lain yang mengindikasikan adanya infeksi saluran reproduksi. Pertama, adanya rasa sakit di area panggul, lalu kedua kita mengalami demam yang tinggi secara tiba-tiba disertai dengan menggigil, lalu yang selanjutnya itu adalah haid yang tidak teratur, lalu cairan yang keluar, cairan keputihan kita itu keluar melebihi batas normalnya. Lalu kita mengalami rasa sakit pada saat berhubungan seksual. Lalu yang selanjutnya itu adalah nyeri saat buang air kecil. Kalau teman-teman sudah mengalami gejala maupun tanda yang sudah saya sebutkan, segeralah periksakan diri dan ubahlah pola ataupun cara kita membersihkan alat reproduksi kita. Mari kita sayangi alat reproduksi kita dari sekarang. Halo semuanya, salam sehat. Infeksi saluran reproduksi sangat fatal bila lambat ditangani karena bisa menyebabkan 1. Radang panggul atau PRP.
2. Meningkatkan resiko tertular infeksi menular seksual serta HIV dan AIDS. 3. Kemandulan. 4. Gangguan pada kehamilan yaitu keguguran karena terjadi penyumbatan pada saluran tuba. 5. Kemungkinan terjadinya kelahiran prematur, bayi lahir cacat, atau bayi berat lahir rendah, dan bahkan dapat menyebabkan 6. Kanker leher rahim atau kanker serviks yang merupakan pembunuh nomor 1 bagi wanita dengan angka insiden mencapai 100 per 100.000 penduduk per tahun yang bisa berujung dengan 7 kematian. Selain terjadi pada wanita, infeksi saluran reproduksi juga dapat terjadi pada pria. Yang pertama, balanitis. Balanitis adalah infeksi pada glans penis atau kepala penis yang dapat terjadi pada mereka yang tidak bersunat karena masalah kebersihan yang buruk. Gejalanya berupa bengkak pada kepala penis dan bisa disertai nyeri. Kedua, uretritis. Uretritis dapat terjadi pada pria juga, meskipun tak memiliki riwayat hubungan seksual. Selain kebersihan yang buruk, penyebabnya adalah penggunaan air yang kurang bersih waktu membersihkan penis setelah buang air kecil. Gejala utamanya adalah nyeri saat buang air kecil dan ada rasa ingin atau kesulitan ketika buang air kecil. Bisa disertai keluar cairan berlebih, gatal, bahkan bisa disertai darah di cairan semen dan urin. Untuk mengurangi resiko infeksi saluran reproduksi, pencegahan harus dilakukan dengan meningkatkan personal hygiene dengan cara 1. Mencuci tangan sebelum menyentuh area genital. 2. Keringkan area genital pakai handuk yang bersih dan kering atau tisu bersih sebelum memakai celana dalam agar tidak lembab dan mencegah potensi tumbuhnya bakteri dan jamur. 3. Pakai celana dalam berbahan katun yang dapat menyerap keringat dan membiarkan kulit bernafas. 4. Ganti celana dalam minimal 2 kali sehari, terutama bagi wanita atau pria yang aktif dan mudah berkeringat. 5. Hindari menggunakan pakaian dalam yang terlalu ketat karena menyebabkan peredaran darah tidak lancar, kulit susah bernafas, dan akhirnya bisa menyebabkan area genital menjadi lembab dan iritasi. 6. Cukurlah rambut pada area genital setidaknya 7 hari sekali dan maksimal 40 hari sekali untuk mengurangi kelembapan di area genital. Bagi perempuan, cara membersihkan daerah kewanitaan yang terbaik ialah membasuhnya dengan air bersih dari arah depan ke belakang atau dari vagina ke arah anus. Karena apabila terbalik arah membasuhnya, maka kuman dari daerah anus akan terbawa ke depan dan dapat masuk ke dalam vagina. Pada saat membersihkan area genital, tidak perlu dibersihkan dengan cairan antiseptik atau sabun karena dapat mempengaruhi pH vagina sehingga flora normal terganggu. Akibatnya justru semakin merangsang bakteri, jamur, atau parasit penyebab keputihan. Apabila menggunakan sabun, sebaiknya gunakan sabun yang lunak dengan pH 3,5. Misalnya sabun bayi yang biasanya ber-pH netral. Setelah memakai sabun, kemudian dibasuh dengan air sampai bersih, sampai tidak ada lagi sisa sabun yang tertinggal. Bagi laki-laki, dianjurkan untuk dikitan atau disunat untuk mencegah terjadinya penularan penyakit menular seksual, serta menurunkan resiko kanker penis dan menggunakan kondom pada saat melakukan hubungan seksual. Yang terakhir, apabila menggunakan kloset duduk umum, siramlah terlebih dahulu tempat dudukan kloset dan keringkan menggunakan tisu, kemudian bersihkan dudukan dengan cairan antiseptik atau alkohol. Tips menstrual hygiene. Untuk perempuan yang mulai memasuki masa menstruasi juga harus memperhatikan kebersihan alat reproduksi saat menstruasi dengan cara 1. Pilihlah pembalut yang aman dan nyaman saat dipakai. 2. Ganti pembalut 3-5 kali sehari atau tidak boleh digunakan lebih dari 6 jam. 3. Sebelum dibuang, bersihkan pembalut dari cairan menstruasi setelah digunakan. Setelah itu, bungkus dengan plastik atau kertas dan siap untuk dibuang. 4. Bersihkan vagina terlebih dahulu sebelum mengganti pembalut. Membersihkan vagina sebaiknya dilakukan dengan air mengalir dan hindari penggunaan sabun. 5. Cuci tangan sampai bersih sebelum mengganti pembalut dan setelah membuang pembalut. 6. Ganti celana dalam 2-3 kali sehari untuk menghindari infeksi dan resiko tidak nyaman di sekitar vagina. Cintailah dirimu dengan menerapkan kebersihan alat reproduksi sedini mungkin. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga pengetahuan teman-teman tentang kesehatan alat reproduksi bertambah, karena kesehatan reproduksi adalah amanah dari Allah untuk melahirkan generasi yang berkualitas dan sehat. Share ke teman-teman kamu supaya mereka bisa jaga kesehatan reproduksinya juga. Semoga bermanfaat, jangan lupa dipraktekin ya. Salam sehat. Terima kasih.